kemarin saya nyamakan itu Bu sama punya Indra, soalnya kata Bu Eni itu harus disamain. Jadi Ya, terus itu maksudnya apa? Frekuensinya apa? Frekuensi itu menandakan apa? Kan nggak ada deskripsi jelasnya kan, kamu dapat data iya, frekuensi dari mana? Kok iya, sehingga bisa disimpulkan bahwa kok tiba-tiba kamu bisa terinspirasi bikin gambar 4.10 itu? apa mending nggak usah aja Bu? Oh, ya nggak tahu. Urgensinya apa dulu kamu meletakkan gambar 4.10 itu? Ya biar tahu trennya ini loh, kan nambah turun gitu Bu. Harusnya gitu. Oke, kalaupun misalnya tambah turun, itu kan kamu maksud saya itu yang aneh di kiri itu, yang sumbu Y itu Ya kenapa frekuensi gitu? frekuensinya. Iya, Iya Bu, lupa terus nggak juga. ada satuannya kan Iya, gitu. iya. Terus kalau misalnya kita cocokin lagi, itu malah mirip data diameter. Ya emang datanya ini dari data diameter ini Bu. Nah, terus kenapa dibilangnya frekuensi? Oh, iya, iya. Oh iya, iya. Iya Bu, datang dari diameternya. Oke. Itu ya, kalau menurut kamu itu penting untuk memvisualisasikan bahwa memang terjadi penurunan, kamu harus bisa menjelaskan kenapa terjadi penurunan. Oh, tidak, bentar ya. Saya mau nge dulu. Iya Bu. 10 menit ya. Kita break dulu. Ya. Iya, iya Bu. Halo, Halo. ini Bu Iya Feby Bu. belum kok join lagi atau gimana? Iya break dulu 10 menit katanya Bu. Nanti kembali lagi. Oh, enggak, 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 enggak. Hilang-hilang suaranya. Sinyalnya Bu. Ada kendala yang besar di apa? Gimana Bu? Ya, saya tadi kan terputus sih berkali-kali itu. Iya. Terus kemudian ada kendala di apakah dengan Bu Feb? Ya, yang tipe-tipe aja untuk penulisan. Terus yang di PPT titik komanya pada penulisan angka itu Bu. Oke, cuman itu aja. Enggak ada yang apa lagi yang mendasar banget. Tadi alhamdulillah dari Bu Ayun juga enggak banyak ya. Maksudnya enggak Iya. sampai merombak buahnya. Tapi untuk apa namanya? Untuk di istilah atau imobilisasi, kemarin kan ada komposit, ada imobilisasi, ada apa itu yang istilah-istilah yang kemudian di teman-teman berubah, sementara di Mufidah gimana? Tadi untuk istilah yang digunakan, Saya tidak menyinggung Bu. Iya, saya tidak menggunakan istilah imobilisasi. Sesuai dengan ini Bu, judulnya yang material pendukung itu. kalau material pendukung kan itu justru yang sudah sesuai yang disarankan Bu Febi di awal ya. Artinya itu podo karo ndek nggone imobilisasi, material pendukung, supported material itu kan ya. Ya. Halo? Iya Bu. Ya, berarti kan sama dengan Iya. yang di Alfia. Iya Bu. Oke. Ya, kalau nggak ada masalah di sana nggak apa-apa. Kalau Alfi metodenya sonikasi. Kalau Alfi metodenya sonikasi. Saya Sementara di sampean punya Laili Bu. oh, Imobilisasi. Kan awalnya impregnasi Bu, terus diganti. Tapi di naskah saya tidak menyinggung imobilisasi Bu. Pakainya adalah istilah itu, istilah supported material. Ya, material pendukung.
Iya, material pendukung kalau di jurnal-jurnal kan namanya supported material gitu ya. Material. Iya, begitu ya. Iya, Bu. Oh, nggih. Nggih sampun. Nggih sampun nek ngoten. Apalagi? Terus apalagi Mufidah? Sampun. Saya Mufidah sampai masih mengemut. Dimut sehingga saya nggak bisa dengar suaranya. Jangan-jangan barusan kenapa kok diem-dieman itu? Barusan saya hamut, Bu. Oh ya, saya malah nggak dengar. Oke. Gimana apalagi Mufidah? Aku biasanya Itu manggilnya tadi pada gambar. Vida. Karena di saya di pondok itu ada yang namanya Mufidah. Jadi malah. Oke. Gimana? Itu pada gambar ukuran kristal bits itu kan yang sumbu Y-nya saya tulis frekuensi, Bu. Nah, itu yang dipertanyakan Bu Febi, dari mana frekuensinya. Terus saya lihat data tabel itu ternyata Bentar, di rumah ada yang pakai blender jadi sampai saya nggak bisa dengar. Ya, gimana? Gimana? iya pada gambar ukuran kristal itu, Bu. Sumbu Y-nya kan saya tulis frekuensi. Nah, itu dipertanyakan Bu Febi, itu dari mana frekuensinya? Kan itu saya lihat dari punya Indra itu, Bu. Terus saya lihat lagi datanya, itu data dari diameter. Jadi ya harusnya saya ganti diameter itu. Itu satuannya, kan di sini satuannya nggak ada. Oh, iya. Karena kekurang telitian ya. Iya, enggak. Iya, sampun, alhamdulillah.
Kita masih nunggu ya, Vida ya. Ya, Oke. Bu. Ya. Pertanyaan sebentar. Menurut kamu sendiri perlu nggak kamu menampilkan gambar itu? Kalau dari tabelnya, saya rasa sudah cukup. Ya, karena memang biasanya, kecuali kalau memang kamu benar-benar ingin mempelajari pengaruh TiO2 terhadap ukuran kristal, mungkin bisa divisualisasikan kan seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya dirasa tidak perlu, karena ini jadi ambigu, karena datanya kamu pakainya frekuensi kan gitu kan. Ya. Padahal di sini jelas-jelas kamu pakai ukuran kristal yang kamu hitung dari puncak distraksi pada 2 theta 25,3 kan gitu. Ya, jadi menurut saya gambar 4.10 nanti dihapus aja. Toh juga sepertinya nggak kamu mention dimanapun di dalam naskah kamu itu. Oh, iya, Ya iya. kan? Nah, Ya. gitu ya. Jadi lebih baik dihapuskan aja. Kayak yang gambar 4.10. Selanjutnya, di sini kan kamu mengukur nih ukuran kristalnya. Saya dari awal aja berarti. Ini tadi dari awal penelitian kamu yaitu melakukan delignifikasi, ya kan, terhadap Ya, Bu. batang jagung untuk menghilangkan senyawa yang nggak diinginkan. Nah, senyawa yang nggak diinginkan dari batang jagung ini apa? Senyawa lignin sama hemiselulosa. Jadi, Kenapa kamu tidak menginginkan lignin dan hemiselulosa? karena di sini ekstraksi yang diambil cuma kandungan selulosa saja. Kenapa di sini kamu ingin memakai selulosa? Karena selulosa memiliki kristalinitas yang tinggi dengan dilakukan modifikasi selulosa santat. Agar apa? Agar pada saat pembuatan bitsnya itu dapat lebih maksimal. Lignin sama hemiselulose bisa dipakai untuk pembuatan bits nggak? Dari jurnal saya belum mengetahui, Bu. Kalau dari jurnal. Dari jurnal belum mengetahui. Kalau sebenarnya itu kamu bisa difikirkan karena kan struktur selulose dan struktur lignin Ya. jawabannya apa? Insya Allah nanti pas skripsi saya tanyakan lagi. Kenapa sih kamu harus ngambil selulose untuk pembuatan bits bukan memanfaatkan lignin juga selulose gitu ya. Selanjutnya sodium hydroxide NaOH kemudian di bleaching ya. Ya, Bu, di bleaching. Di bleaching habis itu yang kamu bilang dalam keadaan asam itu ya. Selanjutnya di hidrolisis. Ya, hidrolisis. Oke. Di hidrolisis hingga warnanya menjadi putih. Ya. Tujuan dari hidrolisis itu untuk apa? Kalau tadi kan sudah direvisi sama Bu Akyun ya. Ya. Penambahan hasilnya tadi itu untuk menghilangkan residu dari sisa lignin sama hemiselulose. Jadi yang didapatkan ekstrak selulosanya saja setelah proses hidrolisisnya. Oh, sebelumnya memang apa? Itu yang sudah direvisi Bu Ayun kan? Ya. Oke, sebelumnya ini penjelasannya itu untuk mendegradasi polisakarida menjadi gula yang lebih sederhana. Ya, ada ambigu juga, Bu. Jadi tadi dibenarkan sama Bu Ayun. Ya, karena kalau misalnya kamu membuat polisakarida menjadi yang lebih sederhana, itu selulosanya jadi apa? Iya, jadi Jadi glukosa. Dan itu cair bentuknya. Nah, itu ya. Ya, kayaknya memang tujuannya untuk lebih lanjut ya. Ya,
Oke. Kemudian di Tadi sini saya kamu sarankan itu Bu modifikasi Febri. selulosa yang kamu dapatkan gimana, Bu? Kalau saya tadi meralatnya itu mungkin untuk demineralisasi, terus jangan bilang kata-kata Oke. hidrolisisnya harus dihilangkan karena saya kan tanya ke Iya. Bu Ayu, apa hidrolisis itu ada nggak sih hidrolisis sedikit saja, hidrolisis sedang atau hidrolisis berat. Jadi karena rawan nanti kata-kata hidrolisis itu langsung menjadi apa mono atau di itu yang tidak diinginkan, maka pakai istilah yang lain. Jadi apa menuntaskan Oh, misalnya apa itu bleaching, kok bleaching, apa delignifikasi karena oke. itu tadi karena asamnya encer sehingga gitu. Hidrolisisnya mending dihapus diganti kalimat untuk tujuan lain. Misalnya demineralisasi mungkin lebih tepat. Gitu ya Bu Feb. Napa ngoten Bu Feb? Ya masih terjeda ya. Tujuannya apa? Karena selulosa santat itu memiliki kristalinitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam pembentukan beads. Oh, berarti pembentukan beads itu harus senyawa yang kristalin atau senyawa yang kristalinitasnya tinggi. Ya Bu, untuk mempermudah dalam pembentukannya itu. Kan sebelumnya ditambahkan dengan alginat, kemudian ditambahkan dengan material lain untuk menstabilkan gel alginat itu, maka ditambahkan dengan selulosa santat. Oke. Di sini, kenapa sih selulosa itu disebut mempunyai kristalinitas tinggi? Karena selulosa kan polimer Bu, kaku sifatnya. Terus, kalau polimer dan kaku, dia bisa disebut sebagai kristalin. Kenapa? Apa parameter senyawa itu atau suatu material atau suatu padatan, nggak harus padatan, cairan juga bisa ya. Apapun itu kita sebut dengan istilah dia mempunyai kristalinitas yang tinggi. Jangan jawab karena data XRD. Iya. Kenapa? Oke, bisa aja bingung. Selain selulose yang bisa dibuat beads itu apa? Selain dengan alginat ya maksudnya. Senyawa alam, bukan senyawa alam, senyawa yang berasal dari alam yang bisa dibuat beads selain selulose itu apa? Tahu nggak? Kitosan. Oke, Kitosan. kitosan. Kitosan sama-sama kristalin kan? Dengan Orang selulose. Nggak tahu juga kamu kalau kitosan itu kristalin. nggak. Mempunyai kristalinitas tinggi. Kan di sini kamu sebutkan ya, Iya. kalau selulose dengan santat, selulose yang sudah dimodifikasi dengan santat, ya kristalinitasnya tinggi sehingga akan mempermudah atau memudahkan pembuatan beads. Artinya kristalinitas itu kan penting dalam pembuatan beads ya. Kamu harus paham kenapa kok senyawa yang kristalin itu dia bisa lebih baik, membuat beads lebih baik atau lebih bagus gitu. Nah, yang dimaksud kristalin itu kayak apa sih gitu? Paham nggak? Yang senyawa kristalin itu kayak gimana? Apa yang membedakan dia dengan senyawa yang bukan kristalin? Nggak tahu. Orang tahu. Oh, orang tahu. Oke, nanti di sidang selanjutnya harus terjawab ya. Berarti udah ada 2 pertanyaan nih nanti dari saya. Kamu catat loh. Iya. Kamu pelajari lagi tentang XRD soalnya itu nanti.
hubungannya ke XRD. Kenapa dia bisa XRD-nya? Menunjukkan adanya kristalinitas kan gitu. Selanjutnya, setelah dimodifikasi dengan santat, kamu buat beads. Di sini, kamu metode pembuatan beads-nya dengan metode apa? Metode gelasi ionik. Metode gelasi ionik itu metode yang seperti apa? Menggunakan ada pertukaran ion di sini kan ada crosslink-nya kan Bu, crosslink asetat. Jadi alginatnya itu berinteraksi dengan zinc-nya itu. Jadi didapatkan beads yang bulat kaku. Itu yang dimaksud dengan metode gelasi ionik. Iya. Dengan penggunaan crosslinker juga. Iya, Bu. Kalau nggak yakin, nanti kamu cari lagi aja nggak apa-apa. Yang dimaksud dengan, saya juga bukan yang menguasai tentang beads ya, jadi saya juga kurang paham yang dimaksud dengan metode gelasi ionik tersebut. Selanjutnya FTIR, tadi sudah ditanyakan sama Bu Ayun ya? Iya, Bu. Data FTIR sudah. Selanjutnya saya akan tanya data XRD. XRD udah ditanyakan Bu Ayun Belum belum? ya, XRD. Oke, yang XRD belum. Sem umumnya nggak masalah ya, itu udah bagus itu semnya. Kamu semnya di mana? Di ITB. Oh, itu beads-nya kayaknya dipotong ya sama ininya. Iya, tidak ada yang bulat utuhnya, nggak ada. Oh, nggak ada yang bulat utuh. Berarti itu beads-nya berarti terus ini. Tidak, Bu, utuh bulat. Oh, itu bulat terus dianalisis. Iya. Oke. Soalnya tuh kalau misalnya kita lihatnya kan kayak agak gepeng gitu kan. Iya. Selanjutnya dengan data XRD, dari data XRD ini apa aja sih yang bisa kamu peroleh? Pada data XRD ini ditunjukkan bahwa adanya TO2 sama CaCO3 Oke, CaCO3 itu dari mana nih? yang sebagai porogennya. Porogen. Tujuan CaCO3 sebagai porogen itu nanti apa? Untuk membentuk pori pada beads-nya. Untuk membentuk pori pada beads-nya. Terus cara menghilangkan CaCO3-nya kayak gimana kamu? Untuk menghilangkannya itu dengan ditambahkan HCl. Sebelum Tapi dibuat beads. sudah dibuat beads. Iya, sudah dalam bentuk beads itu kan tahap airnya dicuci menggunakan aquademin kemudian HCl. Nah, tujuan dicuci menggunakan HCl kan untuk menghilangkan si CaCO3-nya itu, tapi pada penelitian ini masih terdapat CaCO3-nya. Jadi nggak hilang, kurang maksimal. Oke. Oh, berarti sesudah bentuk beads itu baru dicuci? Iya. Oke. Dari penelitian-penelitian sebelumnya juga seperti itu? Iya, seperti itu. Selalu porogennya masih ada? Kurang dijelasin sih, Bu. Kalau di skripsi yang lain. Satu tim dengan kamu gimana? Yang punya Laili itu juga masih ada, punya Alfi juga. Masih Iya, Bu Beb, rata-rata porogennya itu makin tinggi jumlah porogen yang dimasukkan, makin besar yang tertahan. Tidak bisa tercuci sampai tuntas, mungkin hanya di luar-luarnya saja gitu. Karena ada yang sebelumnya, ada tim sebelumnya itu apa namanya variasi konsentrasi porogen. Porogennya udah misalnya porogennya udah di variasi A, B, C, kemudian masing-masing itu juga sudah dilakukan apa variasi konsentrasi. Nanti ada yang kalau makin tinggi juga makin buntu yang di dalam nggak bisa keluar. Jadi ada memang ada itu tetap di optimumnya dia dalam bisa sistem beads-nya itu ya, Bu?
Gimana, Bu? Porogennya berarti masih dalam sistem bitsnya tersebut. Iya, ya ada yang kalau waktu dicuci ada yang terlepas, tetapi masih ada yang terjebak di dalam. Berbanding lurus sama konsentrasi yang makin naik. Jadi ada yang kalau kemarin itu akhirnya ada yang paling optimum begitu. Jumlah ini yang paling bagus dibandingkan kalau lebih kecil lagi nggak jadi apa namanya kan dilihat desainnya dan seterusnya itu gitu. Jadi makin gede malah nggak bagus. Oh, berarti memang harus melihatnya juga dari SEM-nya itu juga ya, Bu ya? Ya, tapi mungkin kalau SEM itu nggak sampai yang dalam-dalam banget sih, tapi bisa kayak misalnya diduga gitu, Bu Feb. Bentuknya itu makin ada yang kelihatan tertahan di dalam. Gitu. Untuk yang konsentrasinya makin gede. Oke, Bu. Termasuk kan SEM-nya pakai EDX, jadi nanti ada yang EDX-nya itu ketahuan konsentrasi si porogennya itu ada yang tampak. Jumlah komposisinya itu makin kelihatan. PA-nya itu, Bu. Yang waktu apa itu ya? Yang kalau kemarin kan misalnya yang tertahan ternyata makin gede CA misalnya gitu-gitu itu waktu yang SEM EDX yang pakai Iya. itu bisa kelihatan. Ya monggo dilanjut biar nggak saya yang ujian nanti. Oke. Di sini, nggih. Di sini Vida nyantumin data EDS-nya nggak? Iya, di lampiran. Oh, di lampiran. Tapi di ini nggak dijelaskan di data di penjelasan tentang SEM EDS nggak? Iya, TI sama ZN-nya. CA-nya? Enggak saya jelaskan. Karena di sini SRD-nya itu CA-nya banyak loh. Iya, tinggi. Itu yang bahasanya apa ya? Jadi kalau misalnya kamu lihat XRD seolah-olah punya kamu itu cuma CaCO3 dan TO2. Iya. Ya kan? Nah, sedangkan eh, secara tapi dari FTIR memang masih sudah terkonfirm kalau misalnya itu ada senyawa yang lain, ada gugus fungsi dari selulos ataupun alginat nggak? Di FTIR enggak pakai yang bitsnya, Bu. Oh, FTIR Iya. gitu. Oh ya, ya. Oke. Oke, dari SEM. Nah, dari SEM-nya ini nanti kamu coba lihat CA-nya juga dia berapa. Muncul kan tapi dari data EDS-nya. Bentar, bisa lihat dulu. Tidak muncul, Bu, CA-nya. Oh, CA-nya nggak muncul. Oh ya udah Iya. kalau gitu. Lebih Ya tinggi udah itu nggak apa-apa. ZN-nya. ZN-nya lebih tinggi. Yang sebagai cross-linkernya malah lebih Iya. tinggi. Iya, Oh, tapi malah tidak terdeteksi di. di EDS yang CA-nya. Oh, di SRD malah tidak terdeteksi kalau misalnya ada Iya. senyawa ZN ya. Oke, nggak masalah deh kalau gitu. Terus selanjutnya, oke di sini kan kamu ngukur kristalitasasi ya dari data XRD. Iya. Kamu di sini ngukurnya pada 2 theta 25,3. Kenapa kamu milih pada 2 theta 25,3? Kenapa? Kenapa yang kamu hitung data crystalline size-nya adalah yang pada 2 theta 25,3 atau sekitar itu? Oh, dilihat dari hasil karakterisasinya. Karakterisasi apa? Yang hasil SRD-nya. Hasil XRD. Terus? Menunjukkan puncak diffraksinya itu 25,3. Ada lagi base peak yang lain di daerah 30 punyanya CaCO3. Enggak, Bu.
Ya, kenapa yang dipilih 25,3? Kenapa bukan yang satunya? Sesuai Semuanya data coba. TO2-nya. Sesuai data TO2. TiO2. Kenapa yang harus diambil data TiO2? Karena fokusnya di sini mau mengetahui ukuran kristal dari TO2-nya saja. Oke. Jangan gitu, nanti kamu cari lagi jawabannya ya. Kenapa Ya, bukan datanya CaCO3? Kenapa harus TiO2? Jawabannya make sense, cuma nanti cari bahasa yang lebih enak lagi ya. Kemudian di sini selanjutnya kamu uji ya untuk degradasinya. Di sini kamu ya. lakukan degradasi dengan senyawa yang didegradasi methylene blue. Kenapa memilih methylene blue? Karena methylene blue merupakan salah satu zat warna tekstil yang biasa digunakan. Yang biasa digunakan dalam apa? Dalam industri. Iya, Bu, kebanyakan dalam industri tekstil. Oke. Selanjutnya, di sini persen degradasinya adalah trennya dia adalah meningkatkan. Iya, meningkat. Tapi ada yang menurun, Bu. Trennya. Ya, udah tahu alasannya kenapa menurun. Iya, karena pengaruh dari energi celah pitanya yang dari Energi celah data UV-VSDRS itu. yang 0,6 berapa emang? 0,6 energi celah pitanya 2,86, lebih besar dari 0,4. Lebih besar dari 0,4 dan juga lebih besar daripada yang 0,8. Iya. Oh, lebih kecil. Jadi turun. 0,6 naik, kemudian 0,8 itu turun. Energi celah pitanya. Harusnya tren energi celah pitanya naik. Harusnya turun. Semuanya turun. Yang 0,4 sama 0,8 Lebih tinggi 0,4. ya, benar dari data degradasinya just ya. Di penyakit persiapan. Ya. Ini ada berapa? Dimuat. Sepertinya saya juga ada keperluan yang lain. Ya, Oke, kalau ya. gitu saya akhiri. Ya, Bu, terima kasih untuk masukannya, Bu. Iya, sama-sama. Semoga sukses ya. Jangan lama-lama nanti revisinya. Ya, Kalau ya, gitu Bu, saya insya Allah. akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mufidah? Halo? Halo Mufidah? Halo Mufidah? Iya, Bu. Sampun Iya, kan? iya. Sampun nggih? Iya, sudah, Bu.